Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahrur dan metode nasab Pak Alwi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Fenomena masih adanya orang yang percaya bahwa Pak Alwi yang berhaplogrup G adalah keturunan laki-laki Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1 itu mirip dengan fenomena kaum bumi datar yang masih percaya bahwa bumi itu tidak bulat. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin tetap percaya bahwa bumi datar, meskipun mayoritas ilmuwan telah membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Menurut Joko Luknanto dari Universitas Gadjah Mada, ada beberapa alasan orang meyakini bumi datar meliputi. Pertama, teisisme terhadap ilmu. Beberapa orang mungkin merasa tidak percaya pada ilmuwan dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka meragukan penemuan yang telah diterima secara umum. Kedua, keengganan untuk menerima fakta yang tidak nyaman. Ada orang yang mungkin enggan untuk menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka. Ketiga, keraguan terhadap teori konspirasi. Ada beberapa orang yang percaya bahwa pemerintah atau organisasi lain telah memalsukan bukti tentang bumi yang bulat untuk menyembunyikan kebenaran dari masyarakat. Keempat, kurangnya pendidikan. Ada orang yang mungkin tidak memiliki akses atau tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang topik ini, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami kenyataan ilmiah. Kelima, efek konformitas grup. Beberapa orang mungkin percaya bahwa teori bumi datar karena dorongan untuk konformitas dengan kelompok sosial mereka yang juga percaya pada teori tersebut. Itu hanya beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Namun pada dasarnya keyakinan dalam teori bumi datar sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Pendukung Pak Alwi mirip dengan kaum bumi datar. Ilmuwan telah mengatakan bahwa menurut hasil tes DNA, pertemuan kakek antara kedua Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW yang hidup hari ini adalah antara sekitar 3.460 atau 5.700 tahun yang lalu. Artinya mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki Nabi Harun dan mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki Nabi Muhammad SAW menunjukkan pertemuan logis karena keduanya secara ilmu nasab tercatat memiliki kakek yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Berbeda ketika keturunan Nabi Harun disandingkan dengan Pak Alwi, pertemuan kakek mereka berada di sekitar 30.000-48.000 tahun lalu. Bagaimana orang yang sama mengaku keturunan Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.000 tahun lalu, tetapi hasil tes DNA-nya baru bertemu kakek yang sama di sekitar 48.000 tahun yang lalu. Tentu tidak masuk akal. Hasil penelitian silsilah nasab Pak Alwi pun menunjukkan tidak adanya ketersambungan antara Pak Alwi dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengapa masih ada orang yang masih percaya? Alasan dari fenomena ini mirip dengan alasan fenomena kaum bumi datar di atas, yaitu terutama pada poin adanya orang yang mungkin enggan untuk menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka. Bisa ditambahkan dengan alasan psikologis. Sebenarnya mereka bukan membela Pak Alwi, tetapi membela dirinya sendiri dari kesalahan pilihan sikap pengetahuannya selama ini. Ia tidak ingin menjadi tertuduh sebagai orang yang salah memilih kesimpulan. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu bisa menerpa siapa saja, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Alasan psikologis lainnya tentu pengagungan terhadap guru yang berlebihan yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai orang suci.
Ia tidak ingin gurunya yang dulu mahabbah dengan para Ba'alwi itu dianggap orang yang tidak sakti karena tidak bisa mendeteksi kepalsuan nasab itu. Padahal belum tentu juga gurunya yang telah tiada itu mengisbat nasab Ba'alwi. Fakta-fakta ilmiah yang terang benderang berusaha dihindari untuk tentramnya pertahanan jiwa itu. Bahkan ada orang alim mengatakan, aku tidak akan bertanya tentang dalil pensohehan atau pembatalan nasab Ba'alwi hari ini. Aku tetap akan bertaklid mengikuti para ulama salaf NU. Ia tidak mengatakan apakah bertaklid itu maksudnya bertaklid mensoheh atau bertaklid membatalkan. Karena jika kita membaca hasil keputusan Muktamar NU tahun 2004, tes DNA bisa digunakan untuk membatalkan nasab jika bertaklid kepada ulama NU. Tentu hasil muktamar adalah fatwa ulama NU yang tertinggi. Ketika Ba'alwi secara DNA terbukti bukan keturunan Nabi, maka menurut fatwa ulama NU seharusnya sang orang alim ini akan langsung membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dari itulah hasil keputusan ulama NU. Ada juga yang membuat pertahanan psikologis itu dengan membangun narasi pejoratif terhadap proposisi penulis dalam berbagai tulisan-tulisan. Dengan itu mereka berharap para awam akan terpengaruh, walau tanpa satu pun jawaban yang mereka dapat suguhkan dari pertanyaan-pertanyaan penulis. Contohnya ada seorang murid Gus Najih pembela Ba'alwi yang menulis bahwa pemaknaan penulis terhadap kalimat al-abdal dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab dengan dari generasi ke generasi adalah dungu. Menurutnya, sesuai keterangan Gus Najih, kata al-abdal artinya pakar. Jelas murid Gus Najih dan gurunya itu tidak khatam membaca kitab itu. Kalau mereka berdua membaca kitab itu sampai khatam, maka akan ditemukan bahwa pemaknaan al-abdal dengan dari generasi ke generasi itu adalah pemaknaan yang diinginkan oleh pengarang kitab itu sendiri. Silahkan buka kitab Rosail halaman 193. Pengarang kitab itu mengatakan wal abdalu hum alladzina yakhlifuna ba'dhum ba'dha ala hadzal ilmi. Para ahli nasab abdal adalah mereka yang saling bergenerasi, menggantikan sebagian mereka kepada yang lainnya terhadap ilmu ini. Nasab Rosail halaman 193. Lalu siapa yang dungu? Di antara mereka juga ada yang mencoba mengutak-ngutik metode penulis, padahal mereka tidak paham bagaimana metode para pakar nasab mengisbat dan menafikan nasab. Contohnya Pak Fahrul yang katanya metode kitab zaman adalah teori baru yang penulis ciptakan. Hal itu jelas membuktikan ia tidak pernah membaca kitab tentang teori ilmu nasab semisal Rosail fi Ilmil Ansab dan Muqaddimah fi Ilmil Ansab. Jika ia sudah kata membaca dan memahaminya, penulis yakin ia tidak akan mendebat lagi tentang pentingnya kitab sezaman. Dalam pengisbatan nasab, karena nasab Ba'alwi sudah rungkat sekarang, penulis kasih bocoran. Jika ingin memahami bagaimana seorang pakar nasab dapat mengetahui nasab palsu, sejarah rakitan, syarat kitab sezaman dan sebagainya, silahkan baca dengan teliti kitab Rosail fi Ilmil Ansab dari halaman 178 sampai 200. Lalu praktekkan susunan nasab Ba'alwi sebagai objek percontohannya. Yakin kesimpulannya Pak Fahrul sama. Dalam kesempatan lain ditulisannya Pak Fahrul mulai mengakui kitab sezaman atau yang mendekati atau penentuan kesesuaian nasab. Tetapi menurutnya bukan satu-satunya syuhrah wal istifadah. Juga menentukan, penulis kasih bocoran lagi, jika kitab Rosail dan Al-Muqaddimah itu sudah dibaca Pak Fahrul, maka Pak Fahrul akan setuju dengan penulis bahwa syuhrah wal istifadah hari ini itu bisa digunakan hanya jika tidak bertentangan dengan sumber kitab sezaman atau yang mendekatinya. Silahkan baca kitab Rosail halaman 100. Dalam kitab itu dikatakan pula bahwa syuhrah itu harus di negara asalnya yaitu Madinah, bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid.
bukan di negara tempat hijrahnya yaitu Yaman. Silahkan baca, masih di halaman yang sama. Banyak orang yang membaca kitab tetapi tidak paham apa yang dibaca. Ketika ada narasi beberapa metode pengisbat nasab, lalu difahami bahwa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubaid itu bisa dilakukan dengan salah satu cara-cara itu. Seperti ketika pendukung Pahlawi melihat dalam beberapa kitab bahwa isbat nasab bisa dilakukan dengan cara khotun nasabah, catatan ahli nasab, al-bayinah, asyar'iyah, 2 orang saksi dan iktiraf pengakuan ayah ke anak, sughroh wal istifadah, dan diundi atau qur'ah. Lalu difahami bahwa cukup salah satu cara itu bisa untuk mengisbat nasab Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa dari Syekh Mahdi Rojai. Sahih atau minta 2 orang saksi hari ini mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad atau diukur dari sughroh dan istifadah hari ini walau bertentangan dengan kitab-kitab tua. Atau diundi pakai koin. Kalau keluar gambar rumah wayang, maka Ubaid sahih menjadi anak Ahmad. Kalau keluar gambar kerbau, Ubaid batal jadi anak Ahmad. Nggak bisa, Pak, itu bisa diguyu, pitik. Kelima cara itu hanya bisa untuk mengisbat nasab orang yang hidup hari ini bahwa dia benar anak dari bapaknya. Untuk nasab jauh silahkan baca kitab khusus ilmu nasab. Begini, nasab jauh bisa diisbat dengan 4 cara. Baca kitab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab. Pertama, riq'ah, kitab atau tulisan. Kedua, sughroh wal istifadah. Ketiga, iqror. Keempat, pembahasan ilmiah. Dari 4 metode itu, 3 metode yaitu adanya kitab, adanya sughroh wal istifadah, dan adanya iqror, mempunyai syarat-syarat yang sama, yaitu ketiganya tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya. Jika bertentangan dengan kitab sebelumnya akan tertolak. Agar yakin silahkan baca kitab Al-Muqaddimah halaman 58. Semua dalil yang keluar selama ini dari pendukung Pahlawi, ada yang baca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang baca kitab An-Nabhani Murtado Az-Zabidi, ada yang baca kitab Tobaqatul Khawas, ada yang baca Uqudul Hujan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang pakai guru saya dulu begini, ada yang berhujah taklid ulama NU. Semuanya tidak sesuai dengan cara ulama nasab dalam menetapkan dan menafikan nasab untuk mendapatkan metode yang benar dalam menetapkan atau membatalkan nasab. Kembalilah kepada cara ahli fan ilmu nasab, baca kitab Rosail dan Muqaddimah Taslam. Rumail Abbas masih yang terbaik dalam memahami metode penulis. Ia tidak pernah mempermasalahkan metode penulis. Oleh karena itu, ia terus berusaha mencari bahan untuk menjahit robekan jaket nasab Pahlawi yang tertulis produksi tahun 345 Hijriah itu. Sayang bahan yang sama itu tidak ditemukan di tahun itu sama sekali. Usaha terakhir yang dilakukan hanya menghasilkan bahan produksi tahun 895 Hijriah. Tentu itu karena kemungkinan besar ia telah membaca semua piranti penelitian ini beserta metodenya. Metode ilmu nasab dan metode ilmu sejarah. Penggabungan kedua metode itu akan menghasilkan kesimpulan yang paripurna untuk mengetahui apakah nasab itu sahih atau nasab itu batilun, maudhungun, mungkotingun. Rumail juga tahu bahwa dalam kitab Rosail itu ada metode bagaimana cara mengetahui manuskrip palsu dan bagaimana cara-cara para pemalsu dalam melakukan interpolasi. Oleh karena itu, setiap Pahlawi memberikan manuskrip yang diklaim bertahun tua. Rumail hanya menampilkan potongan saja. Kenapa? Jika ditampilkan seutuhnya, apalagi seluruh isinya, maka tanpa uji karbon dari hanya membaca isinya, seorang peneliti akan langsung mengetahui kepalsuannya. Walhasil, walau manuskrip itu ditampilkan hanya sepotong, netizen saja langsung tahu manuskrip Sanad Alwi bin Ubaid yang hidup di tahun 400 Hijriah itu ternyata ditulis di atas kertas bergaris yang mirip kertas
produksi APB Sinarmas tahun 2022. Terima kasih, tetap ingkari harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.